stem cell ini dia dibagi menjadi dua, ada yang myeloid stem cell dan lymphoid stem cell. Myeloid stem cell ini dibagi menjadi 4, ada yang myeloblast yang akan menjadi neutrophil, eosinophil, basophil, kemudian ada monoblast, kemudian pronoblast dan megakaryosit yang akan menjadi platelet. Nah, pertama myeloblast. Myeloblast ini dia akan berkembang menjadi promyelosit, menjadi myelosit, metamyelosit, kemudian batang, kemudian menjadi segmen. Nah, perbedaan di antara semua ini adalah yang pertama myeloblast. Myeloblast itu dia ada anak inti. Kemudian perbedaan antara myeloblast dan promyelosit, di promyelosit itu bisa ada anak inti atau tidak. Kemudian di promyelosit ini sudah ada granula primer yang bermacam-macam. Misalnya granula neutrofil, granula eosinofil, ataupun granula basofil. Nah, dari promyelosit ke myelosit ini sebenarnya bercabang menjadi 3. Ada yang menjadi neutrofil, eosinofil, dan basofil dengan ciri-cirinya. Kalau dia eosinophil itu biasanya dia granula itu berwarna orange, dan kalau yang basofil dia intinya besar-besar, kemudian tidak beraturan, ukuran granulanya tidak beraturan dan menutupi inti. Kemudian perbedaan antara promyelosit menjadi myelosit, di myelosit itu pasti sudah tidak ada anak inti, dan granulanya spesifik untuk neutrophil tertentu. Kemudian bentuknya bundar. Kemudian dari myelosit menjadi metamyelosit. Metamyelosit itu dia sudah ada sedikit lengkungan, kurang dari setengah diameter. Kalau yang batang, dia itu lengkungannya telah lebih dari setengah diameter dari bulatannya. Kemudian segmen itu seperti yang dijelaskan tadi, ada neutrofil, basofil, dan eosinofil. Kemudian untuk monoblast. Monoblast ini dia menjadi promonosit, menjadi monosit. Yang monosit ini dia sukar dibedakan dengan limfosit. Perbedaannya adalah kalau monosit ini dia intinya seperti virus otak. Kemudian kalau limfosit intinya itu lebih padat dan ukurannya lebih kecil. Blastanya kehaluan. Kemudian selanjutnya di sini ada pronoblast. Pronoblast ini dia akan menjadi eritrosit. Tetapi sebelum menjadi eritrosit, dia ada menjadi robosit dan metarobosit terlebih dahulu. Kalau robosit itu dia seperti roda saja, kemudian kalau yang metarobosit itu sudah padat intinya. Kemudian untuk megakaryosit. Ini megakaryosit itu dia besar, kemudian kalau dia sitoplasmanya terpecah, maka menjadilah platelet. Nah, untuk membedakan antara sel darah merah ini perlu diketahui bahwa yang pertama itu harus lihat pertama ada granulanya atau tidak. Ada granula. Kalau ada granulanya itu bisa dia adalah basofil, eosinofil, ataupun neutrofil. Kalau tidak ada granulanya itu dia bisa monosit ataupun limfosit. Nah, kalau tidak ada granulanya, kita juga bisa periksa apakah lihat sitoplasmanya. Apakah dia seri eritrosit ataupun seri limfosit. Nah, kemudian, ini tadi yang dari tadi yang dari promyelosit menjadi myelosit itu kan dipecah menjadi 3. Ada yang menjadi neutrofil, eosinofil, dan basofil. Nah, ini. Dari A2 sampai A7 ini merupakan bentukan neutrofil. Dari A8 sampai A13 ini adalah eosinofil, dan 14 sampai 18 ini adalah basofil. Kemudian ini B1 sampai B4 ini adalah monosit, dan ini adalah limfosit. C1 sampai C4. Nah, ciri-cirinya basofil ini, pertama basofil ini mempunyai sitoplasma sedikit sekali berwarna biru pucat, merah sampai muda pucat. Intinya sebagian besar hanya berlekuk pada beberapa tempat. Kemudian eosinofil ini dia biasanya granulanya itu dia berwarna orange.
Kemudian mempunyai inti ganda dan jembatan antara segmen dan merupakan benang-benang halus. Kemudian warna dasar cytoplasma adalah biru muda, ini terdapat pada daerah bebas granula. Kemudian untuk neutrofil itu ada yang batang dan segmen. Ada yang segmen itu dia sudah terbentuk globus-globusnya. Normal itu kurang dari 5, kalau lebih dari 5 itu receiver segmentasi. Intinya berwarna ungu tua sampai keberian, jumlah segmennya 2-5, dipisahkan oleh suatu filamen. Kemudian di sini ada monosit. Monosit ini adalah sel paling besar di darah perifer. Kemudian intinya besar dan berbentuk bulat namun berlekuk seperti virus otak atau kacang merah. Kromatinya longgar, berbenang-benang, kasar dengan pemadatan daerah tertentu. Sitoplasma basofil muda atau biru abu-abu. Biru abu-abu tua, monosit normal ditemukan pada daerah tepi 1-5%. Kemudian yang terakhir di sini adalah limfosit. Nah, limfosit ini berbentuk bulat, kadang-kadang juga oval, kemudian sitoplasmanya berwarna biru. Tidak mempunyai granul, kemudian bentuk inti bulat atau oval, kromatin homogen, padat, nukleolus limfosit tidak terlihat. Distribusi normalnya 20-40% dari jumlah keseluruhan limfosit. Oke. Nah, selanjutnya ini sama, di sini ada basofil, neutrofil segmen. Di sini ada monosit seperti virus otak, di sini ada eosinofil, granulanya warna orange, di sini ada limfosit. Ini ada trombosit platelet, di sini ada eritrosit. Kemudian, nah di sini ada namanya, di sini ada neutrofil batang. Kemudian yang B ini ada segmen, neutrofil segmen. Yang C ini eosinofil, yang D ini basofil, yang F ini adalah limfosit, yang E monosit. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.